Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul mempresentasikan pertanyaan teman-teman semua walaupun secara virtual. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 3 mahasiswa. Yang pertama, saya sendiri Alutfi Putra dengan NIM 2022-11-6020, dan ada Mas Nur Rahmat dengan NIM 2022-11-6011. Terus ada Mas Yulianto 2022-11-6018. Nah, saya sendiri sebagai moderator plus narasumbernya. Oke, saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPDI atas bimbingan dan arahannya, dan semua penanya, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu maka tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan menjawab kurang lebih 12 pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan yang pertama ada dari Mbak Ananda Tania dengan NIM 2022-11-6001. Pertanyaannya adalah, ilmu tasawuf atau sufisme adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak serta membangun lahir dan batin untuk mencapai ketenangan abadi. Pertanyaan yang kedua ada dari Mbak Dwi Arisa dengan NIM 2022-11-6004. Apa tujuan adanya pendidikan Islam? Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membimbing dan mendidik seseorang untuk memahami ajaran agama Islam. Diharapkan mereka memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Ita Umiyah dengan NIM 2022-11-6005. Pertanyaannya, apakah akhlak yang baik itu dapat dengan cara bawaan atau dengan usaha keras? Akhlak yang baik itu didapat dari pendidikan keluarga sejak dini. Pengaruh keluarga sangat penting dalam pendidikan akhlak seseorang. Karena akhlak tidak bisa dibentuk dalam waktu yang singkat, sehingga akhlak yang baik harus dibentuk sedini mungkin. Jadi akhlak itu bukan bawaan tetapi melalui pendidikan sejak dini dari keluarga. Pertanyaan yang keempat dari Mbak Latifah Puji Lestari dengan NIM 2022-11-6007. Bagaimana akhlak baik terhadap diri sendiri? Jawabannya, kita harus adil dalam memperlakukan diri kita dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau bahkan membahayakan jiwa. Cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri yaitu dengan cara sabar, sidik, tawadu, syukur, istiqomah, ifah, pemaaf, dan amanah. Pertanyaan yang kelima, ini dari Mbak Miranti Cahyaningrum dengan NIM 2022-11-6008. Pertanyaannya adalah, aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi akhlak seseorang? Nah, jawabannya berbagai aspek dan faktor yang turut memengaruhi akhlak, yaitu adat istiadat, kebiasaan, insting atau naluri, lingkungan, pendidikan, media informasi, dan keluarga. Lanjut pertanyaan yang keenam dari Mbak Nanda Arista dengan NIM 2022-11-6010. Dalam presentasi dijelaskan bahwa ancaman akhlak dalam kehidupan modern menurut Yusuf Al-Qaradawi itu ada 3, yaitu aniyah, egois, modiyah, materialistis, dan nafiyah, egois dan materialistis. Bagaimana cara kita agar terhindar dari ketiga hal tersebut? Nah, berikut cara-cara agar terhindar dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak usia dini dan menjauhkan dari lingkungan-lingkungan yang tidak pantas bagi anak. Yang kedua, memasukkan anak ke pondok pesantren guna mendapat pembelajaran tentang ilmu agama, etika, moral, dan akhlak sesuai dengan tuntutan dan ajaran agama yang benar. Lanjut pertanyaan yang ketujuh dari Mbak Putri Sinta Dewi
dengan NIM 2022116019. Mengapa moral memerlukan ilmu pengetahuan? Jawabannya, dalam menggunakan ilmu pengetahuan memerlukan pemahaman, etika, dan norma untuk menentukan apakah ilmu pengetahuan tersebut baik atau buruk. Selain itu, etika dan norma juga menjadi landasan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana dalam perkembangannya harus sesuai dengan etika dan norma yang sudah melekat pada masyarakat. Pertanyaan yang ke-8 dari Mbak Rafiatul Azizah dengan NIM 2022116013. Pertanyaannya adalah, mengapa etika dan moral masyarakat penting dikaitkan dengan ilmu pengetahuan? Jelaskan. Manfaat moral untuk memotivasi manusia dalam bertindak dan berbuat baik yang didasari dan dilandasi oleh kewajiban mempertimbangkan semua tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan manfaat etika dapat membantu pendirian kita dalam berbagai macam pandangan. Pertanyaan yang ke-10 dari Mbak Fani Cahyaningsih dengan NIM 2022116015. Apa tujuan ilmu tasawuf dipelajari? Salah satu manfaat mempelajari ilmu tasawuf adalah agar umat Islam selalu senantiasa mengingat kematian. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa selalu beribadah, beramal saleh, dan menghindari diri dari perbuatan maksiat. Lanjut pertanyaan yang ke-11 dari Mbak Vina Tiara dengan NIM 2022116016. Jika ada orang yang beragama Islam melakukan melukat, maka apa pandangan kita terhadap itu? Bagaimana? Melukat dan semacamnya haram bagi seorang muslim karena itu mengutuskan sesuatu tempat dan ritual yang merupakan perbuatan jahiliyah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Bernazar melakukan perbuatan baik di semua tempat boleh bila di tempat yang dinazarkan itu tidak dilakukan ritual jahiliyah. Bila ritual jahiliyah ditemukan pada satu tempat, maka itu sama dengan melakukan penyembahan berhala di tempat itu, dan itu sangat dilarang oleh Islam. Lanjut pertanyaan yang terakhir atau yang ke-12 dari Mbak Wahyu Endah dengan NIM 2022116017. Pertanyaannya adalah, apa hukum tasawuf akidah? Jawabannya, penelitian dan perenungan panjang yang dilakukan Imam Ghazali terhadap ajaran-ajaran tasawuf membawanya pada kesimpulan bahwa belajar dan menggeluti tasawuf bersama para sufi adalah fardu ain, sebab tidak seorang pun dapat terbebas dari aib atau kesalahan kecuali para nabi. Al-Quran merupakan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Baik, itulah pertanyaan dan jawaban yang bisa saya bantu jawab terhadap teman-teman semua. Apabila dalam kami menjawab pertanyaan dari teman-teman kurang tepat, kami mohon maaf. Kiranya Bapak Dr. Amin Nurbaidi, SAG MPDI, dapat membantu kami dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan benar. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.